Baik, pada video ini kita akan membahas tentang algoritma pengurutan, yaitu algoritma insertion sort atau penyisipan. Nah, di sini kita akan mendapatkan suatu pertanyaan, bagaimana kita tahu di mana menempatkan suatu kartu untuk kartu berikutnya. Kemudian, kita dapat berasumsi apa yang akan kita perbuat di setiap langkah untuk mengurutkan kartu tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apa algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengurutan kartu yang di samping ini? Nah, jawabannya kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan algoritma penyisipan atau algoritma insertion sort. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses atau cara kerja dari algoritma penyisipan tersebut. Pertama, kita akan menyimpan suatu nilai TI ke dalam variabel sementara, ya, di mana I merupakan 1 atau I sama dengan 1. Kemudian kita akan membandingkan nilai dengan elemen sebelumnya. Yang ketiga, jika elemen sebelumnya yaitu TI-1, jadi elemen yang pertama itu adalah TI ya, dan elemen sebelumnya atau sebelum TI adalah TI-1. Itu lebih besar nilainya daripada TI. Maka sisipkan nilai TI atau tindih nilai TI dengan nilai TI-1 tersebut. Dan kita akan menggunakan decrement atau pengurangan di setiap perulangan di dalam I. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa TI merupakan indeks ke-1 sedangkan TI-1 merupakan indeks ke-0 dalam suatu array. Kemudian lakukan poin ketiga sampai TI-1 lebih kecil dibanding TI. Artinya indeks ke-0 harus lebih kecil dibanding indeks 1 gitu ya, kalau kita mulai dari awal. Tetapi kalau untuk selanjutnya kita akan selalu menggunakan kondisi di mana TI-1 lebih kecil sama dengan TI. Yang kelima, jika TI-1 sudah terpenuhi, maka sisipkan di TI dengan variabel sementara yang disimpan sebelumnya. Jadi TI juga akan menyimpan atau menyisipkan nilai sementara ya atau temporary. Kemudian ulangi langkah dari poin ke-1 atau nomor 1 sampai dengan I ya, artinya akan diincrement atau akan lakukan penambahan di setiap nilainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa diagram berikut ini merupakan suatu blok yang menunjukkan tentang proses pengurutan dari algoritma insertion sort. Di mana blok yang sebelah kanan atau yang warna merah ini merupakan blok yang belum terurut. Nah, sedangkan yang sudah terurut, kita akan menyimpannya ke bagian sebelah kiri. Dan di sini ada X ya, X yang ini ya. Nah, X ini merupakan X yang akan kita sisipkan atau kita tempatkan di posisi yang sesuai. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini, di mana X bisa berada di antara X lebih kecil ya dibanding X atau X lebih besar dibanding X, seperti itu. Jadi X-nya ini ya kita belum tahu ya karena tergantung nilai dari masing-masing elemen tersebut sehingga nanti semuanya akan terurut. Nah, di sini hampir mirip ya untuk pembandingannya seperti algoritma bubble sort, tetapi untuk proses pengurutannya ini agak berbeda karena kalau algoritma bubble sort kita terus membandingkan, sedangkan algoritma insertion sort kita membandingkan dan menyisipkan. Jadi prosesnya lebih cepat dibanding algoritma bubble sort. Nah, berikut ini merupakan contoh ilustrasi dari proses pengurutan algoritma insertion sort, di mana kita memiliki suatu indeks yang dimulai dari 0 sampai dengan 8, berarti jumlah elemennya ada 9, di mana elemen ke 0 itu ada 5 dan elemen terakhir adalah 1. Dan ini merupakan suatu elemen yang belum terurut. Dan kita akan mengurutkannya secara ascending, artinya nanti hasilnya kita akan mulai dari elemen 1 dan elemen terbesarnya adalah elemen 9. Dan di sini kita juga akan membutuhkan suatu variabel sementara yaitu variabel temp atau temporary.
Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mensimulasikan, di mana kita akan memulai nilai elemen 5 dengan nilai elemen 3. Nah, di sini akan terjadi pertukaran ya, karena 5 lebih besar dibanding 3. Sehingga elemen 5 yang tadinya menempatkan indeks ke 0 akan digeser ke atau di indeks ke 1. Kemudian nilai elemen 5 akan digeser ke elemen 0. Selanjutnya 3 dan 5 sebenarnya sudah terurut, tetapi ini belum sepenuhnya ya, karena kita baru membandingkan 2 elemen saja, belum semua elemen kita bandingkan. Jadi anggaplah sekarang elemen ketiga dan elemen 5 atau indeks ke 0 dan indeks ke 1 ini sudah terurut, dan di sini diwakili dengan warna hijau ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa yang warna hijau merupakan suatu elemen yang sudah terurut. Kemudian kita akan membandingkan antara 5 dengan 4. Nah, di sini juga ada pergeseran ya atau pertukaran, di mana 5 lebih besar dibanding 4, maka 5 yang awalnya di indeks ke 1 akan digeser menuju indeks ke 2. Sehingga 4 akan menempatkan posisi ke 1 ya atau indeks ke 1. Dan ini sudah terurut ya 3, 4, 5. Kemudian kita akan membandingkannya dengan elemen 5 dengan elemen 7. Nah, di sini tidak terjadi pertukaran ya. Nah, walaupun di sini si 7 tetap akan disimpan ke dalam variabel sementara, tetapi ia kembali lagi ke posisi awal dan dia sudah dianggap sebagai elemen yang terurut. Jadi warnanya menjadi hijau gitu ya. Selanjutnya kita akan bandingkan 7 dengan 2, di mana 7 lebih besar dibanding 2, sehingga 2 akan ditempatkan ke dalam variabel sementara, kemudian 7 akan digeser menuju indeks ke-4. Dan 2 akan kita bandingkan lagi dengan elemen 5. Di sini juga sama, karena 5 lebih besar dibanding 2, sehingga 5 juga akan bergeser menuju indeks ke-3. Selanjutnya, kita bandingkan juga antara 4 dengan 2. Di sini juga masih sama, kondisinya 4 masih lebih besar dibanding 2, sehingga 4 akan bergeser menuju indeks ke-2. Kemudian 2 akan dibandingkan dengan 3, di mana 3 itu lebih besar dibanding 2, sehingga 3 akan digeser ke indeks ke-1. Sehingga 2 akan disisipkan atau ditempatkan pada indeks ke-0. Nah, seperti ini. Dan dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4 ini sudah dianggap terurut ya atau sudah tersorting. Makanya di sini warnanya menjadi hijau. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita akan bandingkan antara elemen 7 dengan elemen 8. Di mana 8 itu lebih besar dibanding 7, maka 8 akan kembali lagi ke posisi awal dan ini sudah dianggap sebagai elemen yang terurut. Kemudian kita akan bandingkan antara elemen 8 dengan elemen 6. Nah, di sini kondisinya 8 lebih besar dibanding 6, maka 6 akan berpindah ke variabel sementara dan 8 akan bergeser menuju indeks ke-6. Kemudian di sini elemen 6 akan dibandingkan dengan elemen 7, di mana 7 juga masih lebih besar dibanding 6. Maka 7 akan bergeser dari indeks ke-4 menuju indeks ke-5. Dan 6 juga akan dibandingkan dengan elemen ke-5, di mana elemen ke-5 itu lebih kecil dibanding 6. Maka 6 akan mengisi pada indeks ke-4. Nah, seperti ini. Sehingga 6 sudah terurut. Selanjutnya kita akan membandingkan antara elemen 8. Jadi elemen 8 ini masih dianggap sebagai TI ya, karena kita sudah masuk ke dalam perulangan kesekian kali gitu ya. Kemudian 8 dibandingkan dengan 9. Nah, di sini tetap 9 berpindah ke elemen sementara atau temporari, tetapi di sini 9 kembali lagi karena 9 dianggap lebih besar dibanding 8. Sehingga 9 dianggap sebagai elemen yang sudah terurut. Kemudian kita akan bandingkan antara elemen 9 dengan elemen 1. Nah, di mana elemen 1 ini merupakan elemen terkecil dalam suatu
array yang kita miliki. Tetapi komputer akan memeriksa terlebih dahulu apakah 1 ini benar lebih kecil atau tidak ya dibanding 9. Maka di sini kondisinya 1 akan berpindah ke variabel sementara, kemudian 9 akan bergeser ke indeks ke-8 dan 1 akan pindah ke indeks ke-7 tetapi belum tetap atau belum permanen ya masuk ke dalam indeks ke-7. Karena di sini 1 juga lebih kecil dibanding 8 sehingga di sini 8 juga akan bergeser. Yang tadinya indeks ke-6 akan bergeser ke indeks ke-7. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan 1 dengan 7 ya, di mana 1 lebih kecil dibanding 7, maka 7 pindah menuju indeks ke-6, kemudian 1 juga bergeser, dan 1 juga akan dibandingkan dengan 6, maka 6 juga bergeser karena kondisinya 1 masih lebih kecil dibanding 6, begitu seterusnya ya, sampai nanti posisinya seperti ini. Nah, ini sudah terurut ya, atau sudah tersorting. Nah, begitulah cara kerja dari algoritma insertion sort atau algoritma penyisipan. Dan kita bisa melihat ya, bahwa ilustrasi sebelumnya dapat diterapkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu dengan menggunakan pseudocode seperti ini. Kita bisa memulainya dari perulangan pertama yaitu i, di mana i memiliki nilai 1, kemudian kita akan mengulang sampai n ya. N itu adalah banyaknya suatu elemen di dalam suatu array. Kemudian kita membutuhkan suatu variabel ya, di mana kita akan menyebutnya di sini variabel key dan variabel j. Di mana variabel key akan menyimpan nilai dari array dengan indeks ke i. Kemudian j akan menyimpan nilai dari i minus 1. Kemudian di sini kita akan menggunakan looping dengan looping yang berbeda ya. Yang sebelumnya kita menggunakan for. Nah, di sini kita akan menggunakan pulangan while di mana j lebih besar dibanding 0 dan array j minus 1 lebih besar dibanding key ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita menggunakan operator perbandingan yaitu n, di mana n harus bernilai 1 jika kedua kondisi tersebut sama-sama benar ya. Artinya j lebih besar dibanding 0 itu benar, array j minus 1 lebih besar dibanding key itu juga harus benar ya. Maka di sini akan dilakukan suatu looping, di mana array j akan menyimpan nilai dari array j plus 1. Dan kemudian di sini kita akan melakukan decrement ya, atau pengurangan nilai. Decrement itu artinya j minus 1 ya, atau j sama dengan j minus 1. Kemudian yang terakhir kita akan menempatkan key ya, key itu array i ke dalam array j. Nah, begitu ya. Ini adalah pseudocode dari algoritma insertion sort. Dan ini merupakan implementasi dari algoritma insertion sort ke dalam bahasa pemrograman Java ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini hampir mirip seperti pseudocode yang telah kita bahas sebelumnya.